Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini pertemuan ke-7 ya, ke-7. Jadi tentang metode, integrasi metode. Mungkin pertemuan kita hari ini hanya pembukaan atau perkenalan ya, di mana nanti ada beberapa poin yang akan saya sharekan juga, saya jelaskan juga tentang yang ada di modul yang ada di metode ya, integrasi metode. Ya, integrasi metode ini jadi ada banyak aplikasi gitu ya. Secara logikanya dia banyak aplikasi, kemudian di tengah-tengah dari banyak aplikasi ini diberikan sebuah jembatan seperti itu ya. File jembatan ini bisa berupa file PHP seperti itu ya, di mana file PHP-nya ini nanti atau file JavaScript bisa, atau file JSON seperti itu ya, atau kalau saya biasanya menggunakan file PHP ya di tengah-tengahnya itu, sehingga di file PHP-nya itu yang melakukan proses akses ke database ya. Jadi dan itu terpisah dari sistem utama itu. Jadi saya ada katakanlah saya mau mengintegrasikan antara metode ya, dari integrasi metode antara aplikasi web dengan aplikasi desktop seperti itu ya. Maka saya buatkan satu file PHP, di mana file PHP ini nanti akan saya upload di server seperti itu. Saya upload di server, di mana file PHP-nya ini dia itu memberikan jembatan antara file desktop dengan file database-nya tadi ya, langsung memberikan jembatan seperti itu. Nah, nanti hasilnya juga seperti itu. Katakanlah saya ingin menampilkan data gitu ya, maka saya mengakses file tersebut, file PHP tersebut yang ada di server atau di hosting ya. Jadi untuk modul kita itu menggunakan localhost. Anda bisa coba nanti di rumah ya. Ya, jadi kapan ada akses terhadap source code aplikasi. Kemudian yang kedua, karena mengubah aplikasi itu sangat mahal. Kayak contoh mengubah aplikasi ya, kayak Anda mamanya ada aplikasi sudah jadi seperti itu, terus Anda ingin ngupgrade atau menambahkan suatu source code, berarti kan Anda harus membayar lagi programmer tersebut ya. Ini yang beberapa orang yang memang tidak bisa dieksekusi seperti itu ya. Jadi dia tidak mau mengubah aplikasi, tapi dia ingin menambahkan sesuatu di aplikasi tersebut. Akhirnya ya diperlukan sebuah jembatan seperti itu. Kayak contohnya lagi, semuanya ada aplikasi kalau di dosen itu ada SIDOS gitu ya. SIDOS-nya itu nanti publish ke kemana, ke Dikti. Nah, publish-nya ke Dikti ini kan data atau aplikasi yang ada di Dikti itu kan tidak mungkin diubah sama pihak kampus kan gitu ya. Maka pihak kampus yang harus memberikan sesuatu di situ, jembatan ya, antara aplikasi yang ada di Dikti dengan aplikasi yang ada di kampus seperti itu. Sehingga ketika publish data mengajar, publish data pendamping akademik dari kampus ke pihak Dikti itu bisa langsung seperti itu ya. Jadi supaya ini mudah gitu ya, dan itu berada di background proses gitu ya, dan itu tidak terlihat ya dari user seperti itu, atau pengguna itu tidak terlihat seperti itu. Nah, penggunanya cuma klik gitu aja ya. Nah, dari level how ya, bagaimana gitu. Jadi Anda harus data apa yang, atau tabel apa ya, harus spesifik gitu maksudnya ya. Jadi harus ada targetnya. Jadi tidak bisa kalau semua data ingin diambil, tidak bisa ya. Ada beberapa data yang memang di-share, ada beberapa data yang tidak di-share seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menyediakan ini
mendefinisikan metode yang dapat dibagi dengan jumlah aplikasi ya. Jadi ada beberapa ketentuan seperti itu ya. Jadi Anda yang bisa saya share ini seperti apa sih, data seperti apa, atau yang bisa saya bagikan kepada eh, aplikasi lainnya ini data-data apa saja atau tabel-tabel apa saja. Nah, jadi ada dari semua tabel yang ada, tidak bisa semua itu di-sharekan. Kayak contoh data pengguna, maunya gitu. Di mana data pengguna itu ada password. Nah, ini kan password kan tidak bisa kalau Anda sharekan gitu ya, di-sharekan ke atau di publik seperti itu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi memang perlu ada beberapa kecuali kalau memang untuk keperluan internal ya, untuk keperluan internal. Kayak contoh, semuanya saya pegawai UPN gitu, saya pengen ngubah password saya. Ya, nah itu maka saya bisa diberikan share tapi hanya password saya kan gitu ya. Kita tidak bisa, namanya gini, data gempa BMKG gitu. Nah ini kan ya ini katakanlah ini ya. Nah ini kan hanya data gempa ya yang bisa di-share gitu kan. Kita tidak bisa mengambil data selain ini kan gitu. Nah, berarti kan ada memang beberapa data yang di-share, ada beberapa data yang tidak bisa di-share seperti itu ya. Nah, contohnya ini detailnya wilayah yang terdampak yang mana saja. Nah, sampai ke tingkat detailan seperti itu tidak bisa. Tapi kalau hanya ini ada wilayah seperti ini ya, 74 km laut timur laut dari Papua, Bovendigul, Papua. Nah ini masih bisa, Halmahera, ya kayak gitu-gitu masih bisa. Jadi jembatannya ini pun harus dibuatkan untuk mengakses data apa seperti itu ya. Kita tidak bisa semua data dibuatkan jembatan. Ya kalau semuanya data dibuat jembatan nanti banyak jembatan yang tidak terpakai seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang satu tabel dengan tabel lainnya itu ada beberapa tabel yang memang sedikit sekali mengalami perubahan. Kayak contoh, namanya tabel produk itu apa ya, tingkat aktivitas perubahan datanya itu bisa dibilang sangat rendah jika dibandingkan dengan data dari tabel transaksional seperti transaksi penjualan atau transaksi pembelian. Nah, kalau transaksi pembelian atau penjualan itu kan tiap hari, tiap jam pasti akan terjadi insert data gitu. Tapi kalau data produk itu bisa saja hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti itu. Ya, jadi tidak semua eh, apa bisa ya, tidak semua aplikasi itu diberikan jembatan gitu ya. Nah, tidak semua tabel itu bisa di publish seperti itu ya. Jadi perlu spesifik. Maka dari itu yang ketiga ini menyediakan infrastruktur untuk berbagi ya dengan metode tertentu ya. Oke, kemudian cara berbaginya ini bisa metode warehousing atau Anda mengupload metode tersebut ke server, kemudian saling akses metode ya. Metode warehousing itu jadi ada aplikasi yang dipindahkan jadi ada saya bilang tadi ya, ada jembatan seperti itu ya. Jadi jembatannya ini yang melakukan koneksi kepada suatu server atau suatu remote database ya. Jadi tidak bisa kita langsung direct ke akses ke database yang ada di server atau pusat tadi. Itu tidak bisa, tapi kita perlu suatu jembatan atau file tadi agar bisa mengakses database tersebut ya. Kemudian ya,
mengubah metode umum dari semua aplikasi ke dalam suatu teknologi yang dikenali oleh semua aplikasi. Ya, jadi maksudnya adalah jadi dari mengubah metode umum, kayak contoh di sini kan dia XML ya. Kayak contoh, saya kasih contoh, ini kan dia XML. Hampir semua orang ya, hampir semua apa ya, aplikasi itu mengenali yang namanya XML seperti itu. Mengenali model seperti ini. Atau Anda tidak XML tapi menggunakan JSON, nah itu bisa juga ya, itu juga sama. Nah, tapi di sini ini Anda bisa, mamanya kalau dalam situasi internal ya, suatu internal, jadi data Anda tidak diakses oleh orang-orang selain internal perusahaan ya, Anda bisa menggunakan model seperti ini. Ya, ini kita gunakan sendiri, Anda bisa gunakan sendiri formatnya. Oh, ternyata format pertama itu kode, kemudian saya pisah menjadi tambahkan min ya. Saya pisah min ya, kemudian dari pisah min nama, alamat ya, setelah nama alamat min lagi, terus nomor telepon ya. Kemudian ini ada statusnya juga seperti itu. Dia semesternya semester berapa ya. Nah, ini adalah contoh dari data siswa ya, contoh dari data siswa seperti ini ya. Jadi kalau Anda create data siswa seperti ini, NPM, jurusan angkatan maupun seperti itu ya. Jurusannya apa? Itu dia diambil dari sini ya. Ini ini ya itu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang ini tadi, ini adalah data data pelanggan seperti itu ya. Contoh data pelanggan di mana tabelnya itu. Jadi ini saya sudah langsung saya upload ya di hosting seperti itu. Di mana data pelanggan ini itu terdiri dari ada kode, nama, alamat, ponsel, password sama status ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau mamanya saya format seperti ini ya datanya, karena untuk kebutuhan internal maka tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi kalau mamanya untuk keperluan dengan eksternal ya, ada data password di sini, ini sangat berbahaya seperti itu ya. Maka dari itu perlu Anda pilih kira-kira data mana yang harus Anda share ya secara publik dan data mana yang tidak Anda share secara publik seperti itu. Ya. Jadi untuk contohnya ini saya gunakan data pelanggan ya, yang sudah saya hosting, tapi untuk modul Anda bisa gunakan data siswa ya. Strukturnya seperti ini ya. Nah, kemudian nah itu otomatis ya, otomatis kalau mamanya ketika saya mau mengakses data yang ada di sini ya, ini kode pelanggan, nama, alamat, ponsel ini, saya kan tidak bisa langsung dari aplikasi desktop ya. Saya tidak bisa langsung nembak database yang ada di sini kan gitu. Database yang ada di sini atau di database MySQL yang ada di hosting ya. Maka itu saya perlu jembatan seperti itu ya. Saya perlu jembatan di mana jembatannya itu yang kemudian memberikan akses seperti itu, memberikan akses kepada si database tadi ya. Nah, oke, kemudian dari situ ya, dari situ semua aplikasinya itu maka mengakses satu file itu. Kalau di sini semua aplikasi akan mengakses file ini, tampil.php ini ya, tampil.php. Nah, tampil.php ini kalau dilihat source code-nya ya, ya ini ada semuanya tadi ada kode. Nah ini bisa Anda ubah ya.
Anda bisa ubah ya, seperti yang ada di modul ini ya. Jadi Anda bisa ubah di sini NPM, nama mahasiswa, jurusan ya, data angkatan, semester. Nah itu ya. Kalau di contohnya yang ada saat ini itu adalah tentang data pelanggan ya, di mana data pelanggan itu nanti inputannya itu adalah langsung menampilkan data tapi dengan jarak yang sama. Ini ada caranya yang sama ya, dikasih min ya, min. Kemudian nanti di setiap akhir ya, di setiap akhir data ya, kayak akhir data dari tadi ya. Ya, jadi kalau Anda ini ada titik koma ya, titik koma ini untuk memisahkan ini dari satu baris yang dari satu baris pertama ke baris berikutnya ya, begitu seterusnya. Itu saya menggunakan titik koma. Nah, kalau untuk keperluan internal ya Anda pakai format seperti ini tidak masalah ya. Tapi untuk ada yang untuk format yang umum atau bisa diakses oleh banyak orang, Anda bisa gunakan XML seperti yang ada di BMKG tadi ya. Ini contohnya. Jadi itu pembukaan tentang metode gitu ya, integrasi metode. Jadi bisa Anda nanti Anda bisa coba di rumah untuk modulnya ini ya. Nah, Anda masukkan di sini harus import. Ini saya menggunakan bahasa programannya Visual Basic ya. Jadi Anda masukkan yang import filenya ini, kemudian Anda masukkan inisialisasi di sini ya. Setelah itu di tombol ya, di button, nah, baru Anda bisa akses ini ya, akses data web. Nah, kalau Anda ini lokal ya, kalau Anda menggunakan lokal seperti ini ya. Kalau web, maka yang IP lokalnya ini Anda bisa ubah menjadi yang alamat web tadi ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai dimasukkan ya, diklik run, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini contoh ya. Contoh tampilan kalau dia ada di semuanya saya pakai di localhost seperti itu ya. Maka tampilannya adalah ini NPM ya, kemudian nama, jurusan, angkatan, sama semesternya. Nah, setelah semester kan ada data kedua. Data kedua ini saya pisahkan dengan titik koma. Kalau sudah mencapai titik koma ya, maka ada di bawah ya. Nah, source code-nya untuk memisahkan itu Anda bisa gunakan yang ini ya, str split ini ya. Kemudian di redeem ya, otomatis saya menggunakan array seperti itu ya. Nah, karena tadi kan ada, jadi file-file ini saya masukkan ke array, kemudian nanti saya pecah-pecah ya, saya pecah-pecah seperti itu. Itu menggunakan seperti ini ya. Baru setelah dipecah-pecah di sini saya masukkan ke dalam data grid view. Seperti itu alur logikanya ya. Oke, ini contohnya. Ini contoh dari saya ngambil data dari sini, kode pelanggan sini ya, yang ada di website ini. Nah, saya ambil datanya dari sini. Ya, kemudian ini kayak contoh saya klik tampil data ya, maka dia akan ini melakukan koneksi ya ke database ya, melakukan koneksi dengan cara mengakses file yang tadi ya, tampil web ini ya, seperti saya tampilkan di sini. Ini juga tampil web ya, saya akses filenya di situ, kemudian saya split ya, jadi saya potong berdasarkan titik koma ya. Jadi setelah dipotong dari satu baris tadi, setelah satu baris dipotong, maka di bawahnya itu baru saya pecah-pecah di sini dengan menggunakan karakter min tadi kan. Nah, ini dipecah-pecah menjadi karakter min. Oh, ini adalah
item pertama, item ke 0 ya. Item ke 0 maka saya masukkan di kode pelanggan. Item ke 1 saya masukkan di nama, item alamat 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Ya, ini caranya. Jadi dan bisa juga Anda pecah-pecah nah, seperti ini. Ini kan words artinya adalah item yang ke 0 kalau ini ya. Ini dimulai item ke 0, 1 gitu. Nah, nanti setelah titik koma ya dia balik lagi ke 0 lagi kan gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, KDP ini balik lagi ke 0 lagi. Maka dari itu di sini ya ada for. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari metode ya. Jadi Anda bisa asumsikan bahwa di metode ini diperlukan suatu integrasi metode ini diperlukan suatu jembatan berupa file ya, berupa file bisa file PHP atau file ASP gitu ya, atau JSP seperti itu ya. Nanti tatanya aplikasi desktopnya tadi itu mengakses data yang ada di ini ya, internet ya, ada di hosting, di mana di web hostingnya itu sudah Anda tanamkan ya, sudah Anda tanamkan sebuah sebuah file seperti ini ya, sebuah file seperti ini file ini diupload ke web hosting seperti itu ya. Nah, dari situ maka nanti bisa ditampilkan yang ada di lokal ya, di desktop seperti ini. Walaupun ini kan aplikasi desktop katanya tidak bisa connect internet. Nah, ini buktinya dia bisa komunikasi dengan yang ada di internet ya. Dengan cara apa ya tadi itu. Dengan ini kita memanggil ya import ya, manggil komponen dari net dan IO seperti itu. Manfaatkan itu maka kita bisa mengakses sebuah halaman di website ya. Ya, itu untuk pertemuan pembukaan dari integrasi metode hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.